Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mata kuliah AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan hidup dengan topik proses-proses AMDAL. Prinsip dasar yang terkandung dalam proses-proses AMDAL adalah pertama bahwa lokasi kegiatan AMDAL wajib mengikuti rencana tata ruang wilayah atau RT/RW tempat, termasuk rencana tata ruang rencana wilayah secara nasional. Yang kedua, AMDAL bagian integral dari studi kelayakan kegiatan pembangunan. Kelayakan yang dimaksud adalah kelayakan lingkungan. Kita tahu bahwa studi kelayakan itu dalam sebuah pembangunan terdiri dari 3. Pertama adalah kelayakan teknis, yang kedua studi kelayakan ekonomi, dan yang ketiga adalah studi kelayakan lingkungan. Kemudian yang ketiga, prinsipnya adalah bahwa AMDAL bertujuan untuk menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan. AMDAL berfokus pada analisis, yaitu analisis potensi masalah, kemudian analisis potensi konflik, kemudian analisis kendala pada sumber daya alam, serta pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek. Kemudian yang kelima adalah dengan menggunakan AMDAL, maka pemrakarsa atau pemilik proyek dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat dan aman terhadap lingkungan kehidupan. Pendekatan studi AMDAL yang dilakukan ada 3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. Pertama adalah AMDAL tunggal, yaitu AMDAL bagi suatu rencana kegiatan yang berada dalam wewenang satu instansi sektoral. Sebagai contoh, AMDAL untuk kegiatan tunggal adalah AMDAL pembangunan rumah sakit. Contoh lainnya adalah AMDAL pembangunan hotel. Kemudian misalnya AMDAL pembangunan rumah dan toko atau ruko. Yang kedua adalah pendekatannya AMDAL terpadu. AMDAL terpadu adalah AMDAL bagi suatu rencana kegiatan yang dilakukan secara terpadu, baik dalam hal perencanaannya maupun proses produksinya serta proses pengelolaannya, dan direncanakan berada dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Contohnya adalah AMDAL pembangunan industri pulp dan kertas yang dilengkapi dengan hutan, tanaman industri, dan pelabuhan. Jadi di sini ada kegiatan hutan, tanaman industri, dan kegiatan pelabuhan untuk memasok bahan baku dan mengirim hasil produksi ke konsumen. Jadi AMDAL-nya adalah terpadu. Kemudian yang ketiga adalah AMDAL kawasan, yaitu kegiatan AMDAL yang dilakukan terhadap rencana suatu kegiatan pada suatu kawasan yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan dan berada di bawah kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab. Contohnya adalah AMDAL kawasan industri dan AMDAL kawasan pariwisata. Kemudian dokumen AMDAL itu pada dasarnya terdiri dari 4 dokumen. Pertama, dalam dokumen AMDAL itu terdapat dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan yang disingkat dengan KA ANDAL. Yang kedua, dokumen analisis dampak lingkungan atau ANDAL yang berisi kajian dampak lingkungan dari kegiatan yang diperkirakan terjadi dan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup. Jadi dokumen ini berisi tentang bagaimana mengelola lingkungan hidup dari setiap kegiatan yang dilakukan. Dan yang keempat, yaitu dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup atau disingkat dengan RPL. Di dalam dokumen ini dicantumkan bagaimana memantau kualitas lingkungan hidup dari dampak kegiatan yang terjadi. Dokumen 1, 2, 3, 4 ini merupakan satu kesatuan dokumen yang utuh yang diperlukan untuk mengelola lingkungan suatu kegiatan atau proyek tertentu. Kerangka acuan AMDAL, dokumen ini berisi kerangka acuan dalam menganalisis suatu rencana kegiatan yang merupakan ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan merupakan hasil pelingkupan suatu kegiatan usaha yang direncanakan. Sedangkan dokumen AMDAL merupakan dokumen yang berisikan hasil studi secara ilmiah, secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting yang dapat ditimbulkan oleh suatu kegiatan. Kemudian RKL
rencana pengelolaan lingkungan hidup berisi catatan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana kegiatan. Sedangkan RPL atau Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup itu berisi catatan tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana kegiatan. Selanjutnya, pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana, usaha, atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang memberikan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan atau usaha atau kegiatan dengan pengertian bahwa kewenangan berada pada menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan dan pada gubernur kepala daerah tingkat 1 untuk usaha atau kegiatan yang berada di bawah wewenangnya. Kemudian, adapun tujuan dilaksanakannya studi AMDAL pada setiap rencana kegiatan atau proyek. Pertama, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi rencana kegiatan yang akan dilakukan, terutama yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, untuk mengidentifikasi rona lingkungan hidup, terutama yang akan terkena dampak besar dan penting. Tujuan yang ketiga adalah memperkirakan dampak yang terjadi dan mengevaluasi dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Adapun komponen lingkungan hidup yang harus dipertahankan, dijaga, dan dilestarikan fungsinya. Pertama adalah hutan lindung, hutan konservasi, dan cagar biosfer. Yang kedua adalah yang harus dijaga kelestarian fungsinya adalah sumber daya air. Yang ketiga, keanekaragaman hayati. Yang keempat, kualitas udara. Yang kelima adalah warisan alam dan warisan budaya. Keenam, kenyamanan lingkungan hidup. Dan yang ketujuh adalah nilai-nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup. Inilah 7 komponen lingkungan hidup yang harus dipertahankan dan dijaga, dilestarikan fungsinya, dan hal ini harus diliput dalam dokumen AMDAL. Selanjutnya, komponen lingkungan hidup yang akan berubah secara mendasar dan perubahan tersebut dianggap penting oleh masyarakat di sekitar suatu proyek atau harus diliput dalam studi AMDAL. Pertama adalah komponen lingkungan hidup fungsi ekosistem yang akan berubah, ini harus diliput. Kemudian yang kedua adalah kepemilikan dan penguasaan lahan. Yang ketiga, kesempatan kerja dan berusaha. Keempat, taraf hidup masyarakat. Kelima, kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada kajian alternatif dalam dokumen AMDAL. Bahwa studi AMDAL merupakan studi kelayakan dari aspek lingkungan hidup, maka komponen rencana kegiatan harus memiliki beberapa alternatif. Antara lain, alternatif lokasi kegiatan yang harus memiliki beberapa alternatif, antara lain alternatif lokasi, desain, proses, maupun tata letak bangunan, atau sarana pendukung. Kemudian, alternatif yang dikaji di dalam AMDAL dapat merupakan alternatif yang telah direncanakan sejak semula atau yang dihasilkan selama proses studi AMDAL berlangsung. Jadi alternatif ini bisa diambil dari hasil studi sebelumnya, yaitu studi kelayakan teknis, studi kelayakan ekonomi, ataupun dapat dilakukan secara bersamaan dengan studi AMDAL. Selanjutnya, fungsi dan manfaat kajian alternatif di dalam AMDAL. Pertama, memastikan bahwa pertimbangan lingkungan telah terintegrasi dalam proses pemilihan alternatif selain faktor ekonomi dan teknis. Yang kedua, memastikan bahwa pemrakarsa dan pengambil keputusan telah mempertimbangkan dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan pencemaran dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, memberikan peluang kepada pemangku kepentingan yang tidak terlibat secara penuh dalam proses pengambilan keputusan untuk mengevaluasi berbagai aspek dari suatu rencana kegiatan dan bagaimana proses dari suatu keputusan yang akhirnya disetujui.
Fungsi yang keempat adalah memberikan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang transparan berdasarkan pertimbangan ilmiah. Lalu ada yang disebut dengan Komisi AMDAL. Komisi AMDAL adalah komisi atau panitia yang dibentuk oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen di tingkat pusat atau di tingkat gubernur kepala daerah tingkat 1 yang bertugas membantu pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan itu dalam proses pengambilan keputusan. Nah, keputusan apa? Yaitu keputusan apakah suatu kegiatan layak secara lingkungan dapat dilanjutkan untuk proses pembangunan atau tidak. Jika tidak memenuhi persyaratan dalam kelayakan lingkungan hidup, maka harus diputuskan kegiatan tersebut tidak layak lingkungan dan tidak boleh dilanjutkan atau dengan cara mencari alternatif lainnya. Nah, Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas untuk menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dengan pengertian di tingkat pusat oleh Komisi Penilai Pusat dan di tingkat daerah oleh Komisi Penilai Daerah. Sedangkan Komisi Penilai tingkat pusat dibentuk oleh menteri dan komisi ini berkedudukan di instansi yang ditugaskan mengendalikan dampak lingkungan hidup. Kemudian Komisi Penilai tingkat daerah dibentuk oleh gubernur dan komisi ini berkedudukan di instansi yang ditugasi untuk mengendalikan dampak lingkungan hidup di daerah tingkat 1. Nah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka kewenangan penilaian AMDAL pada prinsipnya berada di tangan pemerintah kabupaten kota. Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang penilaian AMDAL-nya masih menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Maka anggota kelompok masyarakat yang berkepentingan atau yang berada di sekitar dengan rencana lokasi kegiatan turut dilibatkan dalam proses penilaian dokumen AMDAL. Demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.